Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bi fina'ik. Alayka minni salamullahi abada. Ma baqitu wa baqiya al-layl wan nahar. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى وعلى أصحاب الحسين. Sekali lagi. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali bin al-Husain wa ala وعلى أصحاب الحسين. أيها الحاضرين والحاضرات, المؤمنين والمؤminat, para pecinta Abu Abdillah Al-Husain rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Pada malam ini kita sampai pada malam ke-7 bulan Muharram, bulan duka cita Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, yang dikatakan oleh Asy-Syahid Sayyidul Qaid adalah bulan kesyahidan, bulan kesetiaan, bulan jihad, bulan keadilan, bulan kebenaran, dan banyak hal yang dapat diambil sebagai pelajaran bagi para pecintanya. Bahwasanya kita malam ini dan malam-malam lainnya selama bulan Muharram, khususnya selama 10 hari dari tanggal 1 sampai Asyura, kita menghidupkan di majelis ini kebangkitan Abu Abdillah Al-Husain dalam melawan kezaliman, melawan penguasa zalim di masa itu, dan bahkan pesannya di setiap masa. Imam Husain alaihissalam dalam menolak tawaran untuk baiat kepada penguasa zalim, beliau mengatakan, inna ahlu baitin nubuwah wa ma'dinur risalah wa mukhtalaful malaikah wa bina fatahallah wa bina khatamallah wa Yazid rajulun fasik syaribul khamri qatilun nafsi mu'linun bil fisqi wa misli la yubayi mislah. Kami adalah Ahlul Bait Nabi
sallallahu alaihi wa alihi. Kami adalah tambang risalah. Kami adalah tempat lalu lalangnya para malaikat. Dan dengan kami Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, melalui kamilah Allah membuka segalanya, segala urusan dan perkara. Dan dengan kami melalui Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala menutup, mengakhiri segala urusannya, perkaranya. Allah membuka Islam, menurunkan ajarannya, agama Islam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dibuka dengan Ahlul Bait Nabi dan juga ditutup dengan Ahlul Bait Nabi. Diakhiri dengan wilayah Imam Ali bin Abi Thalib pada masa di waktu itu setelah Hajatul Wada di Ghadir Khum. Beliau mengangkat Imam Ali sebagai pengganti, dan beliau juga mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian Al-Quran dan Itrah, yaitu Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Hussein mengatakan demikian, sedangkan Yazid adalah orang fasik, penuh dengan kemaksiatan. Dia peminum khamar, dia pembunuh orang yang tak bersalah, dia terang-terangan berbuat fasikan, dan orang sepertiku Abu Abdullah al-Husain alaihissalam tidak akan berbaiat, memberikan baiatnya kepada orang seperti dia. Itulah yang disampaikan oleh Abu Abdullah al-Husain. Beliau bangkit menolak kezaliman, menolak untuk baiat kepada penguasa zalim dengan resiko nyawanya, darahnya, keluarganya, dan semua yang beliau miliki, dan itu demi tegaknya agama datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Hussein alaihissalam tidak bangkit untuk mengajarkan kita bagaimana beliau mati. Kita semua tahu, dan ketika membaca maktal, mendengarkan maktal, bagaimana Imam Hussein syahid. Tetapi beliau bangkit mengajarkan kepada kita bagaimana kita tidak boleh hidup dalam kehinaan. Kita hidup tapi tidak boleh menghinakan diri. Tidak boleh kita memperbudak diri atau orang lain sebagai budak hawa nafsu. Itulah kira-kira salah satu di antara Madrasah Karbala, Madrasah Husainiyah yang beliau ajarkan kepada kita semua. Susunan acara yang ingin kami sampaikan, pertama pembukaan, kemudian langsung kita simak ceramah hikmah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Jawad, kemudian maktal, lalu maktam, dan ditutup dengan doa ziarah. Kita buka acara ini dan kami sampaikan, a'dhamallah ujurakum, a'dhamallah ujurana bimusabina bil Husain alaihissalam. Semoga kita menjadi bagian dari para pecinta Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam yang diselamatkan oleh Abu Abdullah di atas bahteranya, insyaallah. Al-Fatihah kita baca dengan niat kita hadiahkan kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan ahlul baitnya alaihi wassalatu wassalam, pada syuhada wal ulama al amilin, pada marajid al idham, juga khususnya kepada almarhum al imam al Khomeini wasyahid al imam Ali al Khamenei wasyahid Sayyid Hasan Nasrullah wasyahid Qasim Sulaimani wasyahid Abu Mahdi al-Muhandis wa ila syuhada min masyariqil ardi wa magharibiha, juga untuk kemenangan Islam dan muslimin, untuk kehancuran dan kebinasaan musuh-musuh Islam dan muslimin, kebinasaan Amerika, Israel dan antek-anteknya. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, keluasan rezeki dan kemudahan dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Semoga anak-anak kita menjadi generasi penerus yang soleh, yang menjadi pengikut Imam zaman Al-Muntadhar Al-Mahdi ajalallah farjahu syarif, dan untuk ahli kubur kita minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, nuhdi thawab surat al-fatihah wa qablaha as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak dan dengarkan hikmah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Jawad dengan tema Muharram masa lalu, Karbala masa kini. Dan itu beliau, salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallallahu alaika ya Rasulullah wa ala ahli baitikal madhumin. Sallallahu alaika ya Abdillah gharib syahid madlum Karbala. Ya laitana kunna ma'akum sanafuz fawzan 'azima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil amjad, al-ma'rufis sama'i bi Ahmad, wa fi ardina bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa la'natullahi ala a'daihim ajma'in ila qiyamil yaumiddin. Segala puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada malam ini menghadiri majelis syahadah Aba Abdillah Al-Husain. Tak lupa salawat dan salam
selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi beserta keluarganya yang disucikan sesuci-sucinya. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Fadil Ustadz Ilyas, juga yang saya muliakan para asatidz, para habaib, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan Aba Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirah rahimakumullah. Ketika kita memasuki bulan Muharram, kita tidak hanya sekedar memasuki bulan di dalam kalender Hijriah saja. Kita sedang memasuki sebuah madrasah ruhani. Kita sedang memasuki sekolah yang mengajarkan kita tentang makna keimanan, keberanian, pengorbanan, keberanian lagi, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muharram adalah bulan di mana terjadi peristiwa yang sangat besar, yang secara lahiriah terjadi lebih dari 1000 tahun yang lalu di sebuah tanah yang bernama Karbala. Namun walaupun jarak waktu antara kita dengan Karbala sangatlah jauh, tapi pesan-pesan Karbala masih tetap hidup. Karena Karbala bukan hanya tentang masa lalu, Karbala adalah cermin bagi setiap zaman. Karbala berbicara kepada manusia hari ini sebagaimana Karbala berbicara kepada manusia 1000 tahun yang lalu. Karbala seakan-akan bertanya kepada kita, apakah ketika ada kezaliman, ketika ada kebenaran yang membutuhkan seorang pembela, kita akan berdiri bersamanya. Ketika agama Allah membutuhkan pengorbanan, kita akan memberikan semua yang kita cintai. Ketika kebatilan menjadi kuat, apa kita hanya diam saja karena takut kehilangan dunia? Atau kita akan mengikuti jalan Al-Husain, yang mana beliau mengatakan bahwa kematian itu lebih baik daripada hidup bersama dengan orang-orang yang zalim. Ikhwan dan akhwat sekalian, Karbala mengajarkan kepada kita bahwa ukuran kemenangan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan ukuran kemenangan dalam pandangan manusia. Manusia melihat kemenangan dari jumlah pasukan, Allah melihat kemenangan dari keteguhan hati. Manusia melihat kemenangan dari panjangnya umur, Allah melihat kemenangan dari bagaimana manusia menggunakan umurnya. Manusia bertanya, berapa banyak yang kamu miliki? Tapi Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan untuk membela agama? Oleh karena itu, ada salah satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq berkenaan dengan keutamaan membaca ziarah dan kecintaan kita kepada Abu Abdillah Husain. Imam Ja'far Shadiq alaihi salam mengatakan, man zarul Husain alaihi salam 'arifan bihaqqih kataballahu lahu thawaba alfi hajjatin wa alfi umratin. Barang siapa yang menziarahi Abu Abdillah Husain dengan mengenal haknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya pahala seperti 1000 orang yang haji dan 1000 orang yang umrah. Mengapa begitu besar pahalanya? Mengapa begitu besar kedudukannya? Karena mengenal Al-Husain bukan hanya sekedar mengetahui nama beliau. Mengenal Al-Husain berarti memahami jalan yang beliau tempuh. Mengenal Al-Husain berarti kita mencintai nilai-nilai yang beliau ajarkan kepada kita. Mengenal Al-Husain berarti kita siap untuk hidup sesuai dengan yang beliau ajarkan kepada kita. Yaitu apa? Tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melawan segala bentuk kezaliman, membela kebenaran. Nah, kesalahan sebagian manusia adalah mereka menjadikan peristiwa Asyura, menjadikan bulan suci Muharram hanya sebagai sekedar tangisan belaka. Padahal tangisan itu sebenarnya hanya sebagai pintu, bukan tujuan akhir. Air mata yang kita teteskan kepada Al-Husain itu harus melahirkan perubahan. Jika nanti setelah Muharram seseorang masih melakukan kesalahan, masih jauh dari Allah, masih melakukan kezaliman kepada orang lain,
masih cinta terhadap dunia, maka ia belum mendapat pesan-pesan daripada Karbala. Oleh karena itu, tujuan daripada Imam Husain alaihissalam bukan hanya sekedar kita untuk menangisi musibahnya, penderitaannya, tapi tujuan daripada kebangkitan Al-Husain adalah supaya manusia bisa memperbaiki dirinya. Seperti yang dikatakan beliau ketika keluar menuju padang Karbala, beliau mengatakan, sesungguhnya aku keluar hanya untuk melakukan perbaikan pada umat kakekku Rasulullah. Oleh karena itu, insya Allah pada malam ini kita akan membahas dengan tema Muharram masa lalu, pelajaran masa kini. Kita tidak hanya ingin mengetahui peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Kita juga ingin mengetahui kira-kira apa saja pesan-pesan yang bisa kita ambil dari peristiwa Asyura. Bagaimana kita bisa menjadi pengikut Al-Husain alaihissalam. Hadirin hadirah rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya Asyura bukan hanya tentang peristiwa sejarah, maka pertanyaan berikutnya adalah mengapa Imam Husain alaihissalam bangkit? Mengapa Imam Husain alaihissalam tidak memilih untuk diam saja? Mengapa beliau tidak memilih keselamatan pribadinya? Mengapa beliau harus mengajak seluruh keluarganya beserta para sahabatnya menuju sebuah jalan yang beliau sendiri tahu bahwasanya di sana terdapat pengorbanan yang sangat besar? Jawabannya adalah karena Imam Husain alaihissalam melihat bahwa permasalahan umat pada saat itu bukan hanya tentang persoalan politik, tapi sudah masuk ke dalam persoalan agama. Jadi yang dipertaruhkan di sini bukan hanya sekedar kepemimpinan manusia, tapi masa depan daripada risalah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Imam Husain tidak bisa hanya dengan diam saja, dia harus bangkit untuk bisa mempertahankan agama kakeknya Rasulullah. Oleh karena itu, kita akan sedikit mengulik, mencari jawaban kenapa Imam Husain alaihissalam harus bangkit melawan kezaliman. Yang pertama adalah karena peristiwa Asyura, peristiwa Karbala itu dimulai dari nilai-nilai agama Islam yang sudah terancam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah bukan hanya sekedar mengajarkan tentang sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah individual lainnya. Islam adalah agama yang mengatur antara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi Islam adalah agama yang mengangkat manusia dari kehinaan menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa kemuliaan umat Islam tidak terletak karena jumlahnya, bukan karena kekuasaannya, bukan karena jabatannya, tetapi karena mereka memiliki tanggung jawab untuk membela kebenaran. Ketika masyarakat mulai membenarkan kebatilan, ketika kezaliman sudah menjadi suatu hal yang normal, ketika masyarakat sudah mulai takut untuk menyampaikan kebenaran, maka disitulah umat telah kehilangan ruh daripada risalah kenabian Rasulullah SAW. Pada zaman Imam Husain alaihissalam, pemerintahan Yazid bin Muawiyah bukan hanya sekedar pemerintahan biasa. Imam Husain memahami betul bahwasanya agama ini berada di titik yang sudah meresahkan, di mana nilai-nilai agama Islam sudah dijadikan alat kekuasaan. Agama yang seharusnya membimbing penguasa malah justru dipakai untuk membenarkan tindakan penguasa. Keadilan digantikan oleh kepentingan pribadi. Amanah digantikan ambisi, kebenaran digantikan propaganda. Oleh karena itu, Imam Husain alaihissalam
menolak dan tidak memberikan legitimasi atau tidak memberikan pengakuan terhadap segala bentuk kezaliman. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Imam Husain alaihissalam harus bangkit? Kita bisa melihat sikap penolakan baiat beliau kepada Yazid bin Muawiyah. Ketika dalam sejarah setelah meninggalnya Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid la'natullah alaih berusaha mencari baiat dari tokoh-tokoh besar umat Islam pada masa itu. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan salah satu di antaranya adalah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Namun Imam Husain alaihissalam faham betul bahwasanya baiat ini bukan hanya sekedar pernyataan politik, tetapi baiat adalah pengakuan bahwa jalan yang ditempuh oleh Yazid adalah jalan yang benar dan jalan yang dapat diterima. Oleh karena itu Imam Husain menolak mentah-mentah dengan mengatakan seperti yang sudah diisyaratkan oleh Ustaz Ilyas tadi, mithli la yubayi'u mithlah. Orang sepertiku tidak akan berbaiat dengan orang seperti Yazid. Kalimat ini sangat pendek, 3 kata. Mithli la yubayi'u mithlah. Kalimat yang sangat pendek tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Karena Imam Husain alaihissalam tidak mengatakan aku tidak berbaiat karena aku ingin berkuasa. Tapi beliau seakan-akan mengatakan aku tidak berbaiat karena aku memiliki prinsip untuk tidak tunduk kepada kebatilan, untuk tidak tunduk kepada orang-orang seperti Yazid la'natullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Imam Husain alaihissalam harus bangkit? Karena tujuan dari kebangkitan Imam Husain alaihissalam adalah untuk islah, adalah untuk perbaikan. Salah satu teks wasiat yang dituliskan Imam Husain alaihissalam kepada saudaranya Muhammad bin Hanafiyah, beliau mengatakan, inni lam akhruj ashiran wala batiran wala mufsidan wala zaliman wa innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi Rasulillah. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku tidak keluar dalam keadaan sombong, juga tidak untuk mencari kesenangan dunia. Aku keluar bukan untuk melakukan kerusakan, bukan juga untuk berbuat kezaliman, tetapi sesungguhnya aku keluar untuk melakukan perbaikan pada umat kakekku Rasulullah. Perhatikanlah kata-kata yang digunakan oleh Imam Husain alaihissalam. Beliau mengatakan li talabil islah, untuk mencari perbaikan, bukan untuk mencari kehormatan dunia, bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk berbalas dendam, tapi untuk memperbaiki umat. Itu yang ketiga. Selanjutnya, alasan daripada Imam Husain alaihissalam harus bangkit adalah karena Karbala sejatinya adalah merupakan bentuk lain daripada amar ma'ruf dan nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan di antara kalian segolongan umat hendaknya ada yang menyeru kepada kebaikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf serta berbuat mencegah daripada yang munkar. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Imam Husain alaihissalam memahami bahwa diam terhadap segala bentuk penyimpangan, diam terhadap kebatilan bukan menjadi selalu tanda kesabaran. Malah terkadang diam terhadap kebatilan adalah suatu tanda kelemahan. Manusia terkadang tidak melakukan kejahatan dengan tangannya sendiri, tapi tanpa sadar ia telah membantu kejahatan dengan sikap diamnya. Oleh karena itu, Imam Husain alaihissalam ketika berada di dalam perjalanan menuju Karbala, beliau mengatakan, ala tarawnal haqq la yu'malu bih wa annal batil la yutadaha an. Apakah kalian tidak melihat bahwasanya kebenaran sudah tidak lagi diamalkan dan kebatilan sudah tidak lagi dicegah? Kemudian beliau melanjutkan, liyarghabil mu'min fi liqa'illahi muhiqqah. Maka hendaklah kepada setiap mukmin memiliki
rasa rindu untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berada di atas kebenaran. Jadi Karbala merupakan bentuk lain daripada amar ma'ruf nahi munkar. Lalu tujuan selanjutnya kenapa Imam Husain alaihissalam harus bangkit adalah karena Imam Husain ingin memberikan pelajaran kepada setiap zaman termasuk zaman kita. Karena ada beberapa orang mungkin yang mengatakan apakah Karbala masih relevan pada hari ini? Jawabannya adalah iya. Karena masalah atau persoalan-persoalan yang dihadapi manusia pada hari ini sama dengan persoalan yang dihadapi pada masa Karbala, pada masa Asyura. Masih banyak manusia yang menjual kebenaran demi kepentingan pribadinya. Masih ada manusia yang takut berkata benar karena takut kehilangan sesuatu. Masih ada manusia-manusia yang lebih milih diam karena merasa tidak memiliki kepentingan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah takwil, ayat ini adalah ruh daripada Karbala. Karena Imam Husain alaihissalam berdiri bukan karena kebencian terhadap seseorang. Imam Husain alaihissalam bangkit berdiri karena kecintaannya kepada Allah dan kecintaannya kepada umat manusia. Oleh karena itu Imam Husain ingin memberikan pelajaran kepada kita supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Lalu tujuan selanjutnya daripada kebangkitan Imam Husain alaihissalam, karena Imam Husain ingin memberikan gambaran bahwa yang terjadi di Karbala menunjukkan jumlah kuantitas itu bukan menjadi sebuah tolak ukur kebenaran. Sejarah membuktikan bahwasanya yang terjadi pada hari Asyura, pasukan Imam Husain alaihissalam berjumlah sedikit, 72 dibanding puluhan ribu. Tapi sejarah juga membuktikan bahwasanya kebenaran tidak selalu bersama dengan mayoritas. Jadi yang memiliki banyak pasukan belum tentu benar. Yang memiliki kekuasaan belum tentu mulia. Yang memiliki dunia belum tentu menang. Karena kemenangan sejati adalah ketika seseorang mempertahankan kebenarannya, mempertahankan hatinya untuk bisa selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hadis dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Beliau mengatakan, la tastauhishu fi tariqil huda likillati ahli. Janganlah kalian takut untuk berada di jalan kebenaran, di jalan petunjuk, meskipun sedikit orang yang menempuhnya. Nah, ini adalah salah satu pesan dari Karbala, bahwa jangan mengukur kebenaran dari banyaknya pengikut, tapi ukurlah kebenaran dari kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, setelah kita mengetahui beberapa tujuan-tujuan daripada kebangkitan Al-Husain alaihissalam, maka pertanyaan penting berikutnya adalah apa hubungan antara Karbala dengan kehidupan kita pada hari ini? Karena mungkin ada seorang yang mengatakan Karbala ini, peristiwa Asyura ini kan terjadi lebih dari 1000 tahun yang lalu. Kita tidak hidup di pemerintahan Yazid, kita tidak berada di Kufah, kita tidak berada di Karbala. Lalu apa hubungannya, kaitannya Karbala dengan kita? Jawabannya adalah karena kita memiliki prinsip, kita memiliki slogan yang berbunyi kullu yaumin asyura wa kullu ardin Karbala. Setiap hari adalah Asyura dan setiap bumi adalah Karbala. Jadi Karbala sebenarnya bukan hanya tentang tempat dan waktu, Karbala adalah tentang kemanusiaan. Selama manusia memiliki hati yang bisa memilih antara kebenaran dan kebatilan, selama manusia masih menghadapi pertarungan antara iman dan hawa nafsu, maka pesan-pesan dari Karbala akan tetap selalu hidup. Oleh karena itu, kita akan mengulik lagi, membahas jawaban-jawaban daripada orang-orang yang mempertanyakan apa hubungan Karbala dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah karena setiap zaman
memiliki karbalanya masing-masing. Jadi setiap zaman memiliki ujiannya masing-masing. Seperti misalnya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ujian manusia pada zaman Nabi Nuh adalah kesombongan terhadap kebenaran. Ketika Nabi Nuh yang sudah berdakwah selama 900 tahun menyeru kepada kebaikan, tapi umatnya malah mengatakan tidak beriman kepada Nabi Nuh. Dengan sombongnya mereka berkata tidak kepada Nabi Nuh, yang pada akhirnya ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, ujian manusia pada saat itu adalah penyembahan terhadap selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Allah Ibrahim sudah melakukan research, sudah melakukan observasi, melihat bintang, bulan, matahari, sampai pada akhirnya mengetahui bahwa Allah adalah zat yang patut disembah, tapi umatnya malah menyembah patung-patung berhala. Nabi Allah Musa alaihi salam misalnya, ujian pada Nabi Musa adalah ketika mereka melawan penguasa-penguasa tirani seperti Fir'aun, Qarun dan lain sebagainya. Pada masa Imam Hussein alaihissalam, ujian manusia pada saat itu adalah ketika nilai-nilai ajaran Islam sudah mulai terancam dan sudah mulai kehilangan ruhnya. Nah, pada zaman kita, kehidupan kita, mungkin ujiannya berbeda bentuknya. Kita tidak menghadapi pedang-pedang musuh, tapi kita menghadapi godaan manusia, kita menghadapi cinta dunia, kita menghadapi hawa nafsu, kesombongan, kita menghadapi keengganan untuk menerima kebenaran. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu 'alaihi wakila. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Apakah kamu akan menjadi wali? Apakah kamu akan menjadi pemelihara atasnya? Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan manusia menyembah patung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada beberapa manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena sesuatu yang ditaati secara mutlak selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu telah mengambil posisi seperti Tuhan di dalam kehidupan manusia. Mungkin sebagian daripada manusia tidak menyembah berhala yang terbuat dari batu, tapi kebanyakan dari mereka, beberapa dari mereka menyembah keinginannya, egonya, hartanya, popularitasnya, pandangan manusia terhadap dirinya. Nah, ketika semua itu lebih ditaati daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sedang menciptakan berhalanya masing-masing di dalam dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hubungannya Karbala dengan kehidupan kita pada hari ini? Jadi, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, kita harus mewaspadai sifat-sifat Yazidi yang mungkin bisa tertanam di dalam diri kita. Ketika kita mendengar nama Yazid, mungkin yang terpintas di dalam pikiran kita adalah seorang sosok penjahat terhebat dalam sejarah peradaban manusia. Tapi Karbala mengajarkan bahwa kita harus mengenali sifat-sifat Yazidi di dalam tubuh kita. Sifat-sifat Yazidi di antara lainnya adalah kesombongan, cinta dunia tanpa batas, menolak untuk menerima kebenaran. Sebaliknya, sifat-sifat Husaini adalah sifat-sifat yang harus kita teladani. Tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, mencintai kebenaran, menjaga kehormatan, rela berkorban demi agama. Karena Imam Ali alaihissalam pernah berkata, "A'da aduwika nafsuk allati baina jambaik." Musuh paling berbahaya bagimu adalah dirimu sendiri, yaitu ketika berada di antara dua sisi. Maksudnya adalah bukan berarti kita harus membenci diri kita sendiri, tapi maksudnya adalah kita harus bisa mengendalikan diri dari sisi kita yang lain ketika ingin berbuat keburukan. Jadi manusia memiliki dua sisi baik dan ketika sisi yang buruk. Ketika kita berhasil melawan sisi yang buruk ini, maka kita telah berhasil jauh daripada sifat-sifat Yazidisme yang ada di dalam tubuh kita. Itu yang kedua. Lalu yang selanjutnya, apa hubungan antara Karbala dengan kehidupan kita hari ini? Karena Karbala sebenarnya adalah salah satu bentuk poros perlawanan terhadap cinta dunia yang berlebihan. Salah satu sebab sebagian orang-orang
yang berada di Kufah meninggalkan Muslim bin Aqil, orang-orang yang berada di Karbala meninggalkan Imam Husain alaihissalam adalah mereka terlalu cinta kepada dunia. Mereka sebenarnya mengetahui siapa Al-Husain, mereka mengenal kedudukan Al-Husain, mereka tahu bahwa Al-Husain adalah berada di pihak kebenaran. Tapi karena mereka cinta kepada dunia, akhirnya cinta kepada dunianya ini bisa mengalahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Imam Ali alaihissalam pernah berkata, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia adalah akar daripada setiap kesalahan. Tapi perlu dipahami bahwasanya Islam tidak mengajarkan manusia untuk meninggalkan dunia. Dunia adalah tempat beramal untuk menuju kepada akhirat. Jadi yang dilarang adalah ketika dunia masuk ke dalam hati dan menguasai manusia. Harta misalnya, ketika masih berada di tangan bisa menjadi sebuah kenikmatan. Tapi kalau sudah masuk dalam ke hati, bisa jadi sesuatu hal yang berbahaya. Kedudukan, jabatan, kalau masih berada di tangan, bisa menjadi sebuah amanah. Tapi kalau sudah masuk ke hati, bisa menjadi sebuah penyakit yang berbahaya. Lalu selanjutnya, apa hubungan antara Karbala dengan kehidupan kita pada hari ini? Kita bisa melihat bahwa di antara peristiwa-peristiwa Asyura, sikap yang paling berbahaya adalah sikap diam terhadap sebuah kebatilan. Karena sebelum Imam Husain alaihissalam dibunuh oleh pasukan Yazid, banyak manusia yang sudah lebih dulu membunuh nilai-nilai kebenaran yang berada di dalam dirinya. Mereka tahu Imam Husain berada di pihak yang benar. Mereka tahu bahwasanya kebatilan-kebatilan telah menusuk di musuh-musuh Imam Husain. Tapi mereka berkata, aku tidak ingin terlibat. Aku takut, aku tidak ingin berkepentingan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Kata Allah, peliharalah diri kalian dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Jadi ayat ini menekankan bahwasanya jika kebatilan dibiarkan, maka dampaknya akan mengenai seluruh masyarakat. Jadi alhamdulillah jangan sampai di negeri kita, di kota kita, di Indonesia, dimanapun tempat kita berada, jika kita melihat kebatilan kita hanya membiarkannya saja. Karena na'udzubillah, jika kita membiarkannya saja boleh jadi kita juga akan nanti terkena azabnya, kita akan terkena dampak. Itu yang keempat. Lalu selanjutnya, apa hubungan antara Karbala dengan kehidupan kita pada hari ini? Pada zaman yang modern ini kita hidup di zaman media dan informasi. Kita bisa dengan sangat mudah mendapatkan sumber-sumber informasi. Satu kalimat saja bisa dengan sangat mudah menyebar ke seluruh dunia. Satu berita bisa mempengaruhi jutaan umat. Lalu pertanyaannya, dengan zaman yang sudah modern ini dengan sangat mudah mendapatkan informasi, apakah kita akan menjadi penyebar kebenaran atau penyebar kebatilan? Apakah lisan kita, tulisan kita dapat digunakan untuk memperbaiki atau malah merusak? Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam mengatakan, kunu du'atan linnas bi ghairi alsinatikum. Jadilah kalian penyeru kepada manusia bukan melalui lisan kalian. Maksudnya apa? Maksudnya adalah akhlak kita yang harus menjadi pendakwah. Perilaku kita yang harus menunjukkan pesan-pesan daripada Ahlul Bait. Jadi orang tidak hanya mengenal Islam dari cara kita berbicara, tapi juga dari cara kita berperilaku, cara kita bekerja, cara kita memperlakukan orang lain. Lalu selanjutnya, hubungan Karbala dengan kehidupan kita pada hari ini adalah salah satu hubungan yang paling penting, itu hubungan antara Karbala dengan keluarga. Karena salah satu medan Karbala pada hari ini adalah rumah kita sendiri. Banyak orang yang ingin membela agama di luar rumah, tapi lupa untuk memperbaiki dirinya di dalam rumah. Karena pecinta Al-Husain, pengikut Al-Husain itu harus membawa nilai-nilai Husaini masuk ke dalam keluarganya. Seorang ayah misalnya harus menjadi contoh yang amanah. Seorang ibu harus menjadi sumber kasih sayang dan sumber pendidikan iman. Anak-anak harus dididik, anak-anak harus dibimbing untuk mengenal Allah dan Ahlul Bait alaihi wassalam. Tapi jangan lupa perkataan Imam Ali alaihi salam yang mengatakan,
Jangan mendidik anak-anak kalian sesuai dengan zaman kalian, karena mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan kalian. Maka tugas kita bukan hanya untuk menceritakan kisah-kisah Karbala kepada anak-anak kita. Kita harus menjadikan rumah kita rumah yang memiliki ruh daripada Karbala. Rumah yang dipenuhi dengan kejujuran, rumah yang dipenuhi dengan kasih sayang, rumah yang dipenuhi dengan ilmu, rumah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat kehidupan. Lalu setelah kita mengetahui beberapa tujuan daripada kebangkitan Al-Husain, dan kita sudah mengetahui beberapa hubungan antara Karbala pada kehidupan kita hari ini, lalu pertanyaan terbesar yang ditanyakan oleh Karbala adalah, jika Al-Husain datang pada hari ini dan melihat kehidupan kita, apakah beliau akan melihat kita sebagai orang yang mengikuti jalannya, ataukah kita hanya mengenang Al-Husain sebatas lisan saja tapi masih jauh daripada nilai-nilai yang beliau perjuangkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi cinta yang benar-benar cinta adalah cinta yang melahirkan pengikut. Jika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjadi pengikut Allah. Jika kita menjadi pengikut Allah, maka kita harus menjadi pengikut Al-Husain. Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi pengikut Al-Husain pada zaman kita? Yang pertama adalah, untuk bisa menjadi pengikut Al-Husain, kadang seseorang mencintai Imam Husain, menangisi Al-Husain, hadir di majelis-majelis Al-Husain. Tapi tidak sedikit dari mereka yang belum memahami bahwasanya mencintai Al-Husain itu memiliki sebuah tanggung jawab besar. Karena Imam Husain syahid bukan hanya untuk sekedar kita menangisi penderitaannya. Imam Husain syahid supaya kita bisa memperbaiki hidup kita, supaya kita bisa mempelajari nilai-nilai yang beliau ajarkan kepada kita. Untuk itu, yang pertama, cara atau pelajaran pertama yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi pengikut Imam Husain alaihissalam dimulai dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salah satu lakab, salah satu julukan yang paling ma'ruf, yang paling terkenal yang dinisbatkan kepada Imam Husain alaihissalam adalah Abu Abdillah. Tapi Abu Abdillah di sini bukan diartikan sebagai Imam Husain adalah ayahnya Abdullah, bukan. Tapi Abdullah di sini diartikan secara lughat, secara bahasa, yaitu artinya hamba Allah. Jadi Abu Abdillah, Imam Husain alaihissalam adalah ayah dari hamba Allah. Imam Husain adalah ayah dari seluruh umat manusia. Imam Husain adalah ayah dari kita semua yang juga merupakan hamba Allah. Nah, kekuatan terbesar Imam Husain alaihissalam bukan hanya dari keberaniannya saja, tapi kekuatan Imam Husain juga berawal dari penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Sesungguhnya dengan hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati bisa menjadi tenang. Kira-kira mengapa sebagian manusia ketika dihadapi dengan berbagai ujian hatinya jenuh, merasa menyerah, merasa lemas? Karena mereka, tumpuan mereka adalah sesuatu yang rapuh. Mereka berpangku, mereka bertopang kepada hartanya saja. Jadi kalau misalnya hartanya hilang, maka ketentraman hatinya juga hilang. Mereka hanya berpangku kepada pandangan-pandangan manusia terhadap diri. Jadi kalau tidak dipuji oleh orang lain, mereka merasa tidak berarti apa-apa. Tapi hati yang sudah terikat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihancurkan oleh dunia sekalipun. Kita bisa lihat contohnya Imam Husain alaihissalam pada hari Asyura. Beliau kehilangan keluarganya, beliau kehilangan sahabatnya, beliau melihat penderitaan orang-orang yang dicintainya. Tapi dalam kondisi tersebut, Imam Husain masih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa dan munajat-munajatnya, beliau menunjukkan bahwa segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kecil dibandingkan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran pertama yang kita harus ambil untuk bisa menjadi pengikut Al-Husain adalah kita harus perkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mencari Allah ketika datang musibah saja.
kita harus mendatangi, kita harus mengenali Allah baik dalam kondisi mudah sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan selalu bersama kita dalam kondisi susah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana caranya kita untuk bisa menjadi pengikut Al-Husain pada zaman ini adalah kita harus menjaga sholat kita. Karena pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari hari Asyura adalah perhatian khusus Imam Husain alaihissalam untuk mendirikan sholat. Ketika sudah masuk waktu zuhur, beliau bersama dengan pasukan tetap melaksanakan sholat. Jadi bisa dibayangkan medan perang, musuh di depan, kematian sudah di depan mata, tapi Al-Husain tetap memprioritaskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai pengikutnya juga harus mengikuti seperti yang beliau lakukan. Bukan hanya sekedar menjaga sholat kita, bukan hanya sekedar melaksanakan sholat kita, tapi sebisa mungkin kita harus melaksanakan sholat kita di awal waktu. Karena banyak sekali fadilah-fadilah yang mengatakan tentang keutamaan sholat yang kita kerjakan di awal waktu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, untuk menjadi pengikut Al-Husain alaihissalam, kita harus memiliki akhlak yang baik. Karena banyak orang yang berbicara bahwasanya Karbala itu adalah sebuah perjuangan. Tapi tak sedikit yang mengetahui bahwasanya perjuangan terbesar adalah memperbaiki akhlak sendiri. Karena Imam Husain alaihissalam tidak hanya mengajarkan kita bagaimana cara melawan musuh, tapi Imam Husain juga mengajarkan kita tentang bagaimana cara memperlakukan orang lain. Ketika pada awal-awal hari Muharram, ketika Imam Husain alaihissalam dan pasukannya masih menguasai sungai Furat, beliau masih memberikan air kepada pasukan-pasukan musuh. Sekalipun di ending story-nya pada akhirnya malah sebalik. Pasukan Al-Hur membatasi untuk tidak memberikan air kepada Imam Husain alaihissalam dan pasukan. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam mengatakan, Ma'asyiral Syiah, wahai pengikutku, wahai Syiahku, kunu lana zainan wa la takunu lana syainan. Jadilah kalian orang yang menjadi perhiasan bagi kami, bukan menjadi seorang yang mempermalukan kami. Maksudnya apa? Jadilah kalian seperti orang yang jika orang lain melihat kalian, orang itu akan mengatakan, beginilah akhlak orang-orang yang mengikuti Ahlul Bait. Beginilah orang-orang Syiah yang menjadi pengikut Ahlul Bait alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulnya di dalam Al-Quran dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau adalah benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Jadi sebagai pengikut Rasulullah, sebagai pengikut Al-Husain, kita harus memiliki akhlak yang baik sehingga ketika orang melihat kita sebagai pecinta Al-Husain, orang-orang akan mengatakan beginilah orang Syiah, beginilah orang yang menjadi pecinta Ahlul Bait alaihi wassalam. Lalu cara atau pelajaran selanjutnya untuk menjadi pengikut Al-Husain pada zaman ini adalah kita harus menjaga amanah-amanah yang telah diberikan kepada kita. Karena banyak sekali orang yang menganggap remeh tentang amanah ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan amanah sebagai tolak ukur keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanah-amanah kepada orang-orang yang berhak mengambilnya. Amanah bukan hanya tentang uang, tapi amanah juga bisa berupa waktu, ilmu, keluarga, perkataan, kepercayaan orang lain kepada kita. Karbala mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita sudah diberi amanah yang besar, kita harus menjaganya sampai akhir. Seperti yang dilakukan oleh Imam Husain alaihissalam ketika diberi amanah untuk menjaga risalah kakeknya, beliau akan menjaganya sampai akhir. Apa yang beliau katakan sesuai dengan tindakan. Ketika beliau mengatakan, jika agama kakekku tidak bisa ditegakkan hanya dengan terbutuhnya aku, maka wahai pedang-pedang ambillah. Yang pada akhirnya Imam Husain alaihissalam berhasil menekuk cawan syahadah. Lalu cara selanjutnya untuk bisa menjadi pengikut Al-Husain alaihissalam pada zaman ini adalah kita harus membela kebenaran sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kita tidak hidup di zaman pedang, kita tidak hidup di zaman perang seperti halnya Karbala.
tapi kita masih memiliki prioritas yang sama dalam membela kebenaran. Mungkin bentuknya berbeda-beda. Seorang guru misalnya membela kebenaran dengan ilmunya, seorang pedagang membela kebenaran dengan kejujurannya, orang tua membela kebenaran dengan mendidik anak-anaknya, pemuda-pemuda membela kebenaran dengan menjaga dirinya supaya tidak terjerumus ke dalam kerusakan. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ayatnya yang sebelumnya sudah diisyaratkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang selalu menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebisa mungkin kita membela kebenaran dengan apa saja yang kita punya, apa saja yang bisa kita lakukan. Ada salah satu cerita tentang seekor semut pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dibakar oleh Raja Namrud, ada satu semut yang membawa satu tetes air untuk berusaha memadamkan api yang hendak membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu ada semut-semut lain dan hewan-hewan lain yang menertawakan satu semut ini dengan mengatakan, apa yang kamu lakukan wahai semut? Apa bisa memang satu tetes air memadamkan api yang membara yang akan membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Lalu apa jawaban satu semut ini? Dia mengatakan, mungkin satu tetes air yang aku bawa ini tidak bisa memadamkan api yang akan membakar Nabi Allah Ibrahim. Tapi dengan satu tetes ini bisa mengatakan kepada kalian semua di mana aku berpihak, di mana aku berada, di pihak mana aku berjalan. Daripada kalian yang hanya bisa diam, lebih baik aku membawa satu tetes air ini dengan apa yang aku punya, menjelaskan bahwa keberpihakan tentang kebenaran adalah satu hal yang harus dijalan setiap makhluk. Lalu selanjutnya, bagaimana cara kita bisa menjadi pengikut Imam Husain alaihissalam adalah kita harus menjadikan momentum-momentum seperti bulan Muharram ini mengubah hidup kita. Karena jika Muharram datang dan pergi tapi hati kita belum berubah, maka kita sama saja belum memahami pesan-pesan daripada Karbala. Setelah mengenang Al-Husain alaihissalam, harus ada sholat yang lebih baik, harus ada akhlak yang lebih baik, harus ada hubungan keluarga yang lebih baik, harus ada kepedulian sosial yang lebih besar, harus ada kecintaan, harus ada kedekatan yang lebih kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya menjadikan bulan Muharram sebagai tangisan belaka saja. Kita harus menjadikan momentum-momentum seperti ini sebagai pelajaran untuk kita supaya nantinya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat sekalian, marilah kita bersama-sama tundukkan kepala kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demi keberkahan hari-hari bulan Muharram ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, demi cahaya Al-Husain yang Kau jaga di padang Karbala, maka jagalah kami supaya kami bisa berselalu bersama Al-Husain. Jadikanlah air mata kami sebagai tanda taubat kami. Jadikanlah kecintaan kami, kehadiran kami pada majlis-majlis Muharram ini bisa menjadi perubahan yang besar bagi kami, sehingga kami bisa menjadi insan yang lebih baik, sehingga kami bisa menjadi insan Husain. Allahumma rizukna fid dunya ziyaratal Husain warzuqna fil akhirah syafa'atal Husain. Allahumma ja'al mahyana mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamatana mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma thabbit alaina wilayata amiril mu'minin wal a'immatil ma'sumin min wuldi. Allahumma anjil li waliyikal faraj. Allahumma anjil li waliyikal faraj. Allahumma anjil li waliyikal faraj. وجعلنا من خير أنصاره وشيعته والمستشهدين بين يديه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Afwan, sedikit informasi. Alhamdulillah pada malam ini kita kedatangan sebuah hadiah yang dibawakan oleh orang tua kita, Ibu Haji Saudah Munirah. Hadiahnya berupa bendera daripada haram suci Imam Husain alaihissalam yang ada di Karbala. Mungkin nanti Ustaz Ilyas setelah maktam, insyaallah kita akan mencari tabarruk dari bendera suci Imam Husain alaihissalam sehingga bisa menambah kecintaan kita kepada beliau.
Dan semoga kita bisa diberi taufik, diberi rezeki untuk bisa berziarah ke Karbala, ke makam suci beliau. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi al-mayamin al-mukhlisin. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati halat bi finaik. Alayka minni salamullahi abada. Ma bakitu wa bakiya al-lail wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مظلوم يا مقتول بكربلاء. Ayuhal hadirin, pada malam ketujuh Sahara Karbala semakin menunjukkan kegarangannya. Terik matahari saat itu seakan-akan terasa membakar setiap kepala. Kehausan bagai rantai belenggu yang mencekik tiap leher para ahlul bait dan pecintanya yang tersisa. Namun para wanita-wanita suci ahlul bait tidak pernah berhenti menangis. Mereka tak henti-hentinya menangis betapa dalam luka di hati mereka. Dan Sahara Karbala telah menjelma bagai lautan darah. Al-Hur, Mas'ab telah tergeletak tak berdaya. Muslim dan putranya telah tersungkur. Habib sang sahabat Rasulullah yang tua itu telah terpenggal kepalanya. John, Umair, At-Tarmah dan para pecinta Al-Husain telah gugur bersimbah darah. Al-Husain melihat semua itu dan dada Al-Husain terasa sesak. Lalu Al-Husain menangis, bibirnya bergetar menyaksikan para pembelanya satu persatu meninggalkannya. Al-Husain kini semakin kesepian. Tak ada lagi para sahabatnya, tak ada lagi orang-orang yang setia membelanya. Sahara Karbala telah memerah penuh darah. Imam Husain menyaksikan tubuh-tubuh pembelanya yang bergeletakan, sebagian tanpa kepala, sebagian dengan tangan atau kaki yang terpisah dari tubuhnya, sebagian telah tertancap di atas tombak. Semua telah meneguk cawan syahadah dengan cara yang mengenaskan. Sahabat-sahabat setia telah pergi. Yang tersisa kini hanyalah keluarga-keluarga Al-Mustafa. Inilah saat bagi mereka untuk merengguh syahadah
dengan menyerahkan jiwa demi ajaran datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita melihat Aliul Akbar, putra Imam Hussein alaihissalam, putra imam yang wajahnya paling mirip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali Akbar menghadap ayahnya Imam Hussein untuk meminta izin pada ayahnya untuk berlaga membela kehormatan kakeknya. Lalu imam terdiam melihat wajah putranya itu. Dengan kedua tangannya beliau menyentuh wajah Aliul Akbar. Lalu Sayyidah Zainab tahu akan niat Ali Akbar dan para wanita mendekat ke arahnya. Duhai kemenakanku, kasihanilah penderitaan kami. Jangan kau tambah duka kami dengan kepergianmu. Jangan tambahkan keterpurukan kami dengan perpisahanmu. Namun hati Ali Akbar telah mantap untuk menjadi keluarga pertama yang membela kehormatan ayah dan keluarganya. Imam Hussein tak mampu berkata. Beliau hanya mengayunkan tangannya sebagai tanda izin bagi putranya. Dan Ali Akbar melesatkan kudanya. Ali Akbar menebas setiap kepala musuh yang menghadangnya. Sungguh ia mewariskan ketangguhan kakek, paman, serta ayahnya. Lebih dari 100 pasukan musuh tersungkur oleh hantamannya. Dan sesaat Ali Akbar mundur kembali menuju ayahnya. Duhai ayah, aku tahu tidak ada setetes pun air yang bisa aku minum. Namun sungguh duhai ayah, dahaga ini benar-benar menyiksaku. Adakah air, ayah? Adakah penawar yang mampu melegakan dahagaku yang mencekik ini? Mendengar itu Imam Hussein menjawab, engkau tahu duhai anakku, nenekmu Zahra telah begitu merindukanmu. Ia benar-benar telah menantimu. Segeralah engkau tuntaskan kerinduannya padamu dan sampaikan salamku untuknya. Aku akan segera menyusulmu, anakku. Setelah mendengar jawaban dari ayahnya itu, Ali Akbar kembali menghadang musuh. Ia hunus pedangnya dengan kekuatan yang diwariskan Bani Hashim. Namun sungguh Ali Akbar hanya seorang diri dengan dahaga yang terus mencekiknya, sementara pasukan musuh menyerbunya dari segala arah dengan kekuatan mereka, dengan senjata mereka. Dan mereka menghantam Ali Akbar, mereka menghantam putra Al-Husain bertubi-tubi. Umar bin Sa'ad berteriak, bunuh dia, jangan beri ampun, habisi putra Al-Husain itu. Lalu Al-Husain mendengar itu dengan cepat melesat bersama kudanya. Beliau mengobrak-abrik pasukan musuh yang mengepung putranya. Semua lari meninggalkan Al-Husain dan putranya yang telah terjatuh bersimbah darah. Lalu Imam Husain merengkuh tubuh yang penuh dengan luka dan darah. Aliul Akbar berkata, salam atasmu duhai ayahku. Maaf aku tak bisa lagi melindungimu. Hanya ini ayah yang mampu persembahkan bagimu. Duhai ayah, inilah bukti cinta dan pembelaanku. Duhai putraku, laknat Allah atas para pembunuhmu. Sungguh dengan memandang wajahmu, engkau telah menuntaskan kerinduanku pada kakekmu Muhammad. Kini tak ada lagi wajah yang serupa Muhammad. Kini tak ada lagi putra yang selalu mendamaikan jiwaku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Hussein membawa tubuh putranya dan disambut oleh teriakan-teriakan pilu para wanita Ahlul Bait. Oh anakku, oh putraku yang teraniaya, betapa hancurnya hati ini. Seandainya mataku buta hingga tak bisa menyaksikan ini, pasti akan lebih baik untukku. Mereka telah meremukkan hati ini.
Tangisan-tangisan para wanita Ahlul Bait justru disambut oleh sorak-sorak dari pihak lawan. Satu persatu para pembela Al-Husain kini mulai maju. Hadirlah Abdullah bin Muslim bin Aqil di hadapan sang imam. Ia meminta izin untuk maju membela Imam Husain alaihi salam. Lalu mendengar itu Imam Husain mengatakan kepada Abdullah bin Muslim bin Aqil, Wahai Abdullah, cukuplah pengorbanan ayahmu. Cukuplah pengorbanan ayahmu, wahai kemenakanku. Janganlah kau korbankan juga jiwamu. Lalu Abdullah menjawab, Wahai pemimpinku, apa aku begitu hina untuk membelamu dengan jiwaku? Betapa aku ingin meneguk madu syahadah dengan membelamu. Izinkan aku, wahai paman. Lalu Imam Husain pun tak kuasa menahannya. Pergilah, bertarunglah demi kebenaran, bertarunglah demi Allah. Lalu dengan hati yang berbahagia, Abdullah melesat cepat dengan kudanya. Dan Sahara Karbala menjadi bukti ketangguhan berpedang Abdullah. Puluhan pasukan Umar bin Sa'ad tergeletak tak berdaya. Namun lagi-lagi Abdullah hanyalah seorang diri. Pasukan Umar menyerangnya dengan anak-anak panah. Ia dihujani anak panah yang beracun. Tubuh Abdullah kini penuh dengan panah yang menancap. Lalu Abdullah berkata dengan diri, Oh, adakah yang akan membela Husainku? Mendengar teriakan Abdullah, lalu Aun bin Abdullah bin Ja'far At-Tayyar yang merupakan putra dari Sayyidah Zainab memohon kepada Imam Husain untuk maju ke medan perang, dan Imam Husain melepasnya dengan air mata. Putra Abdullah itu, putra Zainab itu dengan gagah menembus kumpulan pasukan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Satu persatu tubuh pasukan Umar terjatuh tak berdaya menghadapi sabetan pedangnya. Lalu menyaksikan itu, Umar semakin geram. Serang dia dengan tombak dan panah, hantam dia dengan pedang kalian, cepat habisi dia. Pasukan Umar dengan cepat mematuhi perintah yang licik itu. Dari kejauhan Imam Husain menyaksikan kemenakannya yang mulai goyah. Dari balik tenda Sayyidah Zainab menyaksikan putranya yang terjatuh dari kuda. Putramu gugur ya Zainab. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu persatu pemuda Bani Hashim maju meneguk cawan syahadah. Muhammad yang merupakan saudara Aun juga maju, lalu gugur disusul oleh Abdurrahman dan Ja'far putra Aqil. Muhammad bin Muslim bin Aqil, Abdullah dan para keluarga Bani Hashim satu persatu maju berlaga dan gugur. Para putra Al-Hasan Al-Mustaba pun menunjukkan kegagahan yang merupakan warisan ayahnya Al-Hasan. Hasan Al-Musanna syahid dengan luka parah dan tangannya yang terputus. Abdullah Akbar syahid dengan tubuh dan wajah yang penuh dengan darah. Satu persatu mereka tumbang oleh serangan yang tidak berimbang. Al-Husain kini menatap Sahara Karbala yang penuh bencana. Wajahnya basah oleh air mata. Sungguh pertempuran yang tidak berimbang, dan ia telah banyak kehilangan. Oh, tidak ada lagikah yang sudi membela kami? Tidak adakah lagi yang mendambakan surga dengan mendukung kami? Masih adakah hati nurani yang akan menyahut panggilan kami? Betapa asingnya, betapa sedikit yang menolong kami dan para putra-putri Nabi. Di mana pembela kami? Di mana penolong kami?
di mana hati nurani pembela kehormatan Nabi. Lalu majulah seseorang yang bersyair, aku adalah Ali, putra dari Bani Hasyim yang suci. Fatimah adalah ibundaku, kakekku adalah Nabi. Ja'far sang pemilik sayap adalah paman kami. Tidakkah cukup itu bagi kalian? Kami adalah lentera kebenaran di muka bumi. Kami pemberi minum telaga Kautsar nanti. Tidak cukupkah itu bagi kalian untuk membela kami? Kami datang, duhai paman. Kami datang menyambut panggilanmu, wahai imam. Perintahkan kami, duhai pamanku, untuk maju dan menghadiahkan jasad mereka kepadamu. Lalu hati Imam Husain semakin hancur menyaksikan kedua ponakannya menghadap padanya. Itu adalah Qasim dan Ahmad, putra dari Imam Hasan al-Mujtaba. Wahai putra-putra orang yang sangat kucintai, kalian adalah cenderamata dari kakakku. Dengan melihat kalian maka berkuranglah kerinduanku pada kakakku Al-Hasan. Dan engkau Qasim, engkau baru saja menikah. Bagaimana aku bisa membiarkan kalian berlaga lalu terbunuh, kata Imam Husain alaihissalam. Wahai paman, tahukah engkau bahwa ayah kami telah berwasiat pada kami agar kami terus menjadi pembelamu, agar kami menjadi pelindungmu hingga kami syahid di Karbala. Maka janganlah engkau biarkan kami menjadi putra yang melawan perintah ayahnya. Sungguh wahai paman, kematian bagi kami jauh lebih manis dari madu. Maka izinkanlah kami mereguknya sebagai kenikmatan atas pembelaan kepadamu. Dan Imam Husain tak kuasa menahan tangis mendengar jawaban kemenakan-kemenakannya. Dan beliau pun tak berdaya melepaskan kedua putra kakaknya itu untuk maju ke medan Karbala. Qasim, seorang pemuda berusia 14 tahun, dengan cepat maju melesatkan kudanya bagai bayang-bayang yang lantas menerjang pasukan musuh. Qasim menarikan pedangnya dengan begitu lincah dan terarah. Puluhan tubuh pasukan musuh terlempar karena hantaman pedangnya. Lalu dari barisan musuh, Umar bin Sa'ad berteriak, "Apa yang kalian tunggu? Bunuh dia! Hadiah besar bagi pembunuhnya." Lalu Qasim pun terperangkap di antara ratusan prajurit berkuda dan bersenjata. Mereka lantas menghujamkan tombak hingga darah segar membuncah dari tubuh Qasim. Lantas seorang biadab bernama Amr bin Sa'ad menghantam kepalanya, ayuhal ikhwah. Lalu menyaksikan ini, sang imam tak kuasa menahan pedih hatinya. Ia lantas memacukan kudanya menuju arah Qasim yang bersimbah darah. Dan menyaksikan kedatangan Imam Husain, para musuh lari meninggalkan jasad Al-Qasim. Imam Husain mengejar Umar bin Sa'ad dan menghempaskan pedangnya ke arah tubuh pembunuh kemenakan tercintanya itu. Imam Husain memeluk tubuh Qasim yang penuh darah. "Oh putraku, orang-orang kafir telah membunuhmu. Mereka tidak tahu siapa dirimu. Mereka tak tahu siapa ayahmu. Mereka tak tahu kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi." Imam Husain lantas mengangkat jasad Qasim. Lalu Imam Husain menyerahkan jasadnya kepada seorang yang bernama Fatimah, yang merupakan istri yang baru dinikahi Al-Qasim. Melihat itu, para wanita Ahlul Bait menangis histeris. Mereka tak mampu membendung kesedihannya yang terus menyayat hati dan jiwanya. Lalu Fatimah, istri Al-Qasim,
mendekap erat jasad suaminya, serta memangku kepala laki-laki yang dicintainya itu. Lalu ia pun berbisik lirih, "Wahai suamiku, sungguh aku telah bersyukur atasmu. Tunggulah aku di sana. Mohon sampaikan salamku pada Az-Zahra. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Tak berselang lama, Ahmad bin Hasan al-Mutsaba pun memacukan kudanya. Ia mengobrak-abrik pasukan musuh dengan sabetan pedangnya. Banyak tubuh dari pasukan musuh telah dibuat tak berdaya. Setelah menghabiskan banyak musuh, Ahmad sempat kembali ke pamannya. "Wahai pamanku, adakah sedikit saja air untukku agar aku mampu bertahan lebih lama menghadapi musuh?" "Wahai paman, andai ada air untukku, sungguh dahaga ini begitu menyiksaku," kata Ahmad kepada Imam Hussein alaihi salam. Lalu mendengar itu Imam Hussein menjawab, "Wahai kemenakanku, bersabarlah sejenak. Sebentar lagi engkau akan bertemu dengan kakekmu Rasulullah. Dia yang akan memberimu air untuk menuntaskan dahagamu. Bersabarlah, duhai kemenakanku." Mendengar jawaban Al-Husain, Ahmad seakan mendapatkan kembali energi yang begitu besar. Ia pun kembali menghadang pasukan musuh. Lalu Ahmad menerjang dan menerobos barisan lawan dengan pedang yang terhunus. Lalu menyaksikan ini, Umar kembali memerintahkan prajuritnya, "Lesatkan panah ke seluruh tubuhnya, binasakan dia tanpa kasihan, bunuh dia dengan cepat." Hujan panah menyerang Ahmad bin Hasan bin Ali, lalu ia pun syahid bermandikan darah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Para wanita tak mampu menahan luapan duka. Mereka menangis karena tersayat hatinya. Tapi tangisan di kemah Al-Husain justru yang terdengar pesta pora di barisan musuh. Di barisan Umar bin Sa'ad justru bersorak, bergembira. "Salam atasmu, duhai Aba Abdullah. Salam atasmu, duhai penanggung bencana. Salam atasmu, duhai Husainku, perwiraku. Cahaya keagungan yang telah menerangi kami. Salam atas kalian, wahai putra-putri Az-Zahra. Salam atas kalian yang tersayat hati dan jiwanya. Salam atas kalian yang telah teraniaya. Inilah kami, ya Zahra, orang-orang yang mengaku mencintai Ahlul Baitmu. Inilah kami yang mencoba untuk memberi sedikit empati kepadamu. Kami tahu kami bahkan tidak layak mengaku sebagai pecintamu. Namun sungguh, wahai Imam Hussein, betapa kami ingin menjadi pembelamu. Perkenankanlah kami berkahi upaya kami yang ingin mengenangmu malam ini. Terimalah empati kami, terimalah air mata kami yang menjadi saksi atas kedukaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar ya Habibal Husain, ya Ali Akbar, ya Habibal Husain, ya Ali Akbar, ya Habibal Husain, ya Ali Akbar, ya Habibal Husain,
demi sang ayah tak kenal menyerah, walaupun tubuh bersimbah darah di kepung musuh dari segala arah. Terus menyerang, maju menerjang bagai singa karang, mengejar lawan, musuh menghadang, pastilah tumbang. Inilah Al-Akbar, Cucunda Haidar, pembela An-Nabiul Mukhtar. Musuh mendekat pasti terkapar. Ya Ali Akbar, Ya Habib Al-Husain, Ya Ali Akbar, Ya Habib Al-Husain. Sayyidah Laila, Ibunda Ali, hanya melihat raut wajah Al-Husain sebagai isyarat putranya masih selamat. Hingga saat Ali pun berjumpa dengan Inilah bendera yang Al-Husain dari haram beliau, dari Karbala. 1000 pasukan sekarang Kita dapat bertabarruk bendera Al-Husain, wajahnya berubah memerah, pertanda khawatirkan putranya. Ya Ali Akbar, Ya Habib Al-Husain, Ya Ali Akbar, Ya Habib Al-Husain. Labbaik ya Husain, Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, hal min nasirin yansuruni, labbaik ya Husain, hal min mugisin yugisuni. labbaik ya Husain. Ya Ali Akbar, Ya Habib Al-Husain, Ya Ali Akbar, Ya Habib Al-Husain. Dengan perkasa Ali pun membawa kepala musuh yang ditaklukkannya pada sang ayah, yang sempat merisaukannya. Wahai ayahku, inilah sang kufar yang membuatmu menjadi gusar. Kini tubuhnya telah terlempar. Sekarang berilah hadiah untukku sebagai imbalan darimu. Tetes air hancurkan musuhmu, Ya Ali Akbar, Ya Habib Al-Husain, Ya Ali Akbar, Ya Habib Al-Husain. Maula Husain dengan samar-samar kini mendengar suara Al-Akbar yang telah terkapar, dan tubuhnya yang
bergetar. Wahai ayahku, berilah aku seteguk air untuk hilangkan hausku, kan ku singkirkan musuh-musuhmu. Kemari putraku, isaplah lidahku, hilangkan haus dahagamu. Lidah Al-Husain kering bak ranting, ya Ali Akbar, ya Habib Al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib Al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib Al-Husain, ya Ali Akbar, ya Habib Al-Husain. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli Ali cahaya mataku, Ali cahaya hatiku, janganlah engkau ragu, Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Ali cahaya mataku, Ali cahaya hatiku, janganlah engkau ragu, Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Ya Rabbi saksikan putraku nan malang, ya Rabbi saksikan putraku nan malang, rindukan nabimu, harapkan ridhamu, rindukan nabimu, harapkan ridhamu. Sabar dalam berperang, duhai putraku malang. Sabar dalam berperang, duhai putraku malang. Ali cahaya mataku, Ali cahaya hatiku, janganlah engkau ragu, Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Rasulullah kan menyambutmu, Allah meridaimu. Hatiku bergetar, putraku terkapar. Hatiku bergetar, putraku terkapar. Tubuh penuh luka,
hatiku berdarah, tubuh penuh luka, hatiku berdarah. Ya Allah aku ridha, Ya Allah aku ridha, Ya Allah aku ridha, Ya Allah aku ridha. Ali cahaya mataku, Ali cahaya hatiku, janganlah engkau ragu, Rasulullah akan menyambutmu, Allah meridaimu. Rasulullah akan menyambutmu, Allah meridaimu. Mulut pun terbuka, dahaga menyiksa. Mulut pun terbuka, dahaga menyiksa. Sabarlah putraku, hisablah lidahku. Sabarlah putraku, hisablah lidahku. Zahra telah menunggu, hapuskan dahagamu. Zahra telah menunggu, hapuskan dahagamu. Ali cahaya mataku, Ali cahaya hatiku, janganlah engkau ragu, Rasulullah akan menyambutmu, Allah meridaimu. Rasulullah akan menyambutmu, Allah meridaimu. Tangis tak tertahan saat ia katakan, tangis tak tertahan saat ia katakan, oh ayat cukupkah, oh imam pantaskah, oh ayat cukupkah, oh imam pantaskah, darahku yang tertumpah kekal menghadap Allah. Darahku yang tertumpah bekal menghadap Allah. Ali cahaya mataku, Ali cahaya hatiku, janganlah engkau ragu, Rasulullah akan menyambutmu, Allah meridaimu. Rasulullah akan menyambutmu, Allah meridaimu. Lihatlah manusia tragedi Karbala, lihatlah manusia tragedi Karbala. Umat telah lupa, tinggalkan agama. Umat telah lupa, tinggalkan
menggantai keluarga Rasulullah tercinta, menggantai keluarga Rasulullah tercinta. Ali cahaya mataku, Ali cahaya hatiku, janganlah engkau ragu, Rasulullah akan menyambutmu, Allah meridaimu. Rasulullah akan menyambutmu, Allah meridaimu. Ali cahaya mataku, Ali cahaya hatiku, janganlah engkau ragu, Rasulullah akan menyambutmu, Allah meridaimu. Rasulullah akan menyambutmu, Allah meridaimu. Salawat. Allahumma Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya ibna Rasulillah. Assalamu alayka ya khiyaratallah wa ibna khiyarati. Assalamu alayka ya ibna amiril mu'minin wa ibna sayyidil wasiyin. Assalamu alayka ya ibna Fatimah sayyidati nisa'il alamin. Assalamu alayka ya tharallahi wa ibna thari wal witral mawtur. Assalamu alayka wa ala al-arwah allati hallat bifina'ik. Alaikum minni jami'an salamullahi abadan. ما بكيت وبكي الليل والنهار يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان
ولعن الله بني أمية قاتبا ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمران ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لكتابك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك أسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلنا عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. إني سالمكم وحرب وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام هدى ظاهر ناتكين بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي
مصابا بمصيبتي مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلنا في مقامنا هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه السلام. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. السلام على الحسين علي بن الحسين وعلى أولاد وعلى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اللهم لعن أول ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى
علي بن الحسين وعلى السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السجود. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، لك على مصابه. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه الصلاة والسلام. اللهم كن لوليك حجة بن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رحم الله من قرأ الفاتحة وقبلها الصلوات.